Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baby, perkenalkan nama saya Hilma Nurwanti dari Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, sekarang saya lagi berada di Desa Wangunjaya. Kenapa? Karena di sini itu ada pengrajin yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk patokan jalannya yaitu berada di sini ya, guys. Penasaran? Mari ikuti. Beliau bernama Bapak Rahmat. Sejarah awal mula perjalanan beliau membuat tas itu ikut bersama yang membuat tas di daerah Banjar. Dari tahun 1985 sampai 1986. Kurang lebih 2-3 tahunan ya teman-teman. Untuk mematangkan skillnya, beliau berangkat ke daerah Bandung. Berbagai merek beliau bisa membuatnya, dari mulai merek Eiger, Expon, Alvina, dan juga merek-merek terdahulu. Setelah sekian tahun kerja, pada tahun 1998 itu terjadi krisis moneter, sehingga berhenti seluruh pabrik tas di Bandung dan akhirnya gejolak harga. Dari sana, beliau perlu memutarkan mindsetnya kembali karena beliau butuh untuk bekal, makan, tempat tinggal, dan juga berbagai macam kebutuhan lainnya. Maka, beliau pun membuat tas dari bahan bekas hingga sampai 2-3 lusinan. Dan hasilnya beliau pun menjualnya ke pasar-pasar terdekat seperti ke daerah Bandung, ke daerah Sukabumi, ke daerah Cianjur, dan bahkan sampai ke daerah Jogja. Dan pada akhirnya beliau pun punya pelanggan. Setelah lama perjalanannya, pada tahun 2000 beliau pulang kampung teman-teman, dan dilanjutkan di rumahnya sambil memperbanyak pelanggan hingga tas-tas yang diproduksi oleh beliau masuk ke daerah Ciamis, daerah Pangandaran, daerah Bandung, dan berbagai daerah lainnya. Sehingga beliau pun banyak pelanggan. Dan karyawan yang waktu dulu semasa di pabrik tas yang dulu bangkrut oleh beliau pun ditarik lagi, dikasih pekerjaannya di sini. Tetapi pada waktu Covid, ekonomi beliau pun sempat terkena serangan lagi hampir 2 tahun, dan sekarang baru bangkit lagi. Alhamdulillah sekarang sedikit lebih pulih, tetapi belum terlalu normal. Sebelum Covid, beliau punya karyawan hingga 8-9 orang loh teman-teman. Dari mulai bagian pemotong, bagian yang mencari bahan, lalu bagian seller, dan yang lainnya. Tetapi setelah Covid, beliau harus menata kembali usahanya yang dulu sudah terkenal luar biasa. Tetapi dengan adanya Covid tersebut tidak membuat putus asa. Malah tambah semakin laris luar biasa. Di kediaman beliau saat ini tidak hanya memproduksi tas saja, tetapi ada berbagai barang lainnya yang beliau produksi. Seperti jas hujan, cover tas sepeda, tas untuk bingkisan, tas umroh, tas untuk sekolah, tas kecil, tas untuk gitar, bahkan untuk menjepit banner pun beliau bisa. Karena menurut beliau ada customer yang request banyak, itu bukan malah membuat beliau menjadi beban, tetapi malah membuat beliau menjadi tambah semangat untuk bekerja. Selain itu, pelanggan-pelanggannya pun sudah sampai ke Sulawesi, Bali,
Cakupannya sudah cukup luas ya teman-teman. Dan kreatifan ini pun masuk ke ekrab di daerah Ciamis, yaitu ekonomi kreatif. Wah, sangat memotivasi sekali ya teman-teman. Oh iya, tetapi beliau tidak memproduksi tas perempuan. Karena menurut beliau, untuk pembuatan tas perempuan pun ada orang-orang yang mahir dalam bidang tersebut. Dalam segala kreativitas apapun, ada seseorang yang ahli dalam bidangnya. Untuk pemesanannya, beliau belum bisa menerima pesanan satuan, tetapi menerima pesanan lusinan ya, dari mulai 12 pieces sampai 15 pieces ke atas. Untuk penjualannya pun, beliau masih offline, belum bisa online, karena ada beberapa pertimbangan jika beliau menjualnya secara online seperti itu. Dan sosial media yang beliau miliki itu juga terbatas, jadi hanya mempunyai satu sosial media saja. Beliau hanya mempunyai WhatsApp saja. Jadi jika teman-teman mau memesan produk tas yang beliau buat, itu bisa memesannya lewat WhatsApp ya. Nanti untuk nomor WhatsApp-nya akan dicantumkan di akhir video beserta dengan alamatnya. Kurang seru nih kalau jalan-jalannya tidak ditemani dengan tas buatan Pak Rahmat. Oh iya, untuk nama mereknya itu diambil dari bahasa Sunda awalannya, tapi setelah kesini itu dimodifikasi ke dalam bahasa Inggris. Maka dalam pembacaannya itu adalah Clover, sedangkan dalam penulisannya itu adalah Slaver. Maka awalnya itu karena tadi awalnya itu dari bahasa Sunda, maka awalnya itu adalah huruf K. K-nya itu adalah kaya, La-nya itu adalah ladang, dan Per-nya itu adalah perih. Maka dapat disimpulkan, menurut beliau, jika kita mau kaya, kita harus perih terlebih dahulu. Jika kita perih, maka kita itu akan kaya. Itu prinsip yang dari dulu beliau tanamkan hingga sekarang. Dan untuk asal-usul logonya sendiri, beliau itu terinspirasi dari logo Eiger. Kalau logo Eiger kan berbentuknya itu huruf V terbalik ya. Nah, sedangkan logo dari tas beliau itu berbentuknya itu huruf V asli. Untuk alamatnya sendiri yaitu berada di Kampung Pasir Lugina, RT 2, RW 3, Desa Wangunjaya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Thank you for watching. Kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.